kalau boleh dikatakan bahwa dia yang memimpin justru para pastor, ya, yang dia lakukan untuk membuat sinergi daripada gereja IFGF, dan tidak secara kebetulan dia ada di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan memakai dia untuk memberkati kita semua. Ada amin, saudara. Maka dari itu biarlah kita membuka akan hati dan pikiran kita membuka akan bejana kita, biar Tuhan sendiri yang boleh mengisi akan bejana kita hari ini. Ada amin, saudara. Mari saya minta untuk Pastor Erna bisa maju ke depan. Ya, kita berikan IFGF welcome untuk Pastor Erna. Haleluya. Shalom. Saya senang sekali bisa berada di IFGF GC Houston pagi hari ini. Tepat hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 Februari. And I believe this is God's, it's appointing time ya. Maksudnya terjadi karena Tuhan yang membawa saya ke tempat ini. Saya sangat diberkati sekali lewat pujian penyembahan tadi. Saya malah bilang, Tuhan sudahlah gak usah firman hari ini. Biar Tuhan melawat kita masing-masing. Amin. Berapa banyak dari kita yang pagi hari ini datang merindukan sesuatu terjadi buat doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Saya yakin semua kita termasuk saya. Jangan dipikir pastor atau pendeta tidak ada permohonan ya. Justru kita paling banyak permohonan ya. Saya senang saya melihat bagaimana kesetiaan Pastor Somi melayani gereja ini selama hampir berapa tahun Pastor? Since 94 ya, IFGF Houston. Saya pernah ke Houston beberapa kali while I was in college in university di Oklahoma State di Stillwater. Saya sering main ke Houston hanya untuk cari makanan ya. Jadi drive jauh-jauh itu hanya untuk makan, terus kembali lagi ke Oklahoma, ke Stillwater. And we drive for 7 hours untuk cari makan. Bayangkan, saya nggak tahu apakah ada orang mau cari Tuhan Yesus drive 7 hours. Kalau cari makanan kayaknya semua orang, oh ada makan di sana, wah let's go together ya. Saya yakin semua kita yang sudah mengalami zaman Tuhan, kita mau hidup kita dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Kita mau hidup kita berbuah untuk Tuhan. Kita tak mau apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali lagi, I really give honor untuk Pastor Somi dan sekeluarga yang semua tim leadership di IFGF Houston yang sudah terus melayani Tuhan dengan setia dari tahun ke tahun, dari glory to glory, amin. Makanya saya bilang, wah Houston ini luar biasa, walaupun di kota Houston ya, tapi canggih sekali gitu, semuanya serba canggih kayaknya dalam ruangan ini. Kita bersyukur untuk semua tim yang bekerja, kita berikan tepuk tangan buat mereka, amin. Luar biasa. Don't use my PowerPoint this morning. Saya waktu tadi penyembahan, saya merasa saya mau bagikan ayat ini ya. Saya udah menyiapkan satu ayat, I prepare my sermon. Tapi kalau saya punya waktu, saya akan ke sana kembali. Tapi ada ayat yang mau saya bagikan pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 1, ayat 21 dan sampai 22. Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Di akhir dari akhir zaman. Dan firman Tuhan tuh sering sudah mengingatkan kita bahwa this is the last day. Kita harus hidup berhati-hati sekali bagaimana cara kita mempergunakan waktu kita ya. Bagaimana kita melayani harus dengan lebih sungguh-sungguh ya. Kita kalau bekerja, kita juga mau bekerja lebih baik lagi sehingga kita bisa jadi a good testimony to the community di mana kita bekerja. Kalau ibu-ibu yang memasak mungkin melayani dengan lebih baik lagi ya kan. Semua kita ingin berbuat yang lebih baik karena seperti penyembahan yang kita lakukan tadi, kita kata Tuhan semuanya untuk Dia, untuk kemuliaan Dia, untuk nama Dia yang ditinggikan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh melakukan dengan lebih baik lagi. Ayo kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ini kitab buku Filipi ini ditulis oleh seorang yang kehidupannya sudah tidak usah dipertanyakan. Rasul Paulus, Apostle Paul. Dia itu mengalami hidup yang pokoknya tidak mudah. Kalau kita masih kita mengalami aniaya kalau di hidup ini. Saya yakin tidak ada orang yang hidup tidak mengalami aniaya. Kadang-kadang kita difitnah sama orang lain, ya kan? Kita sudah mau berbuat baik, orang itu malah tidak berterima kasih, malah kita dibicarakan, wah sakit hatinya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik dengan anak kita sendiri, ternyata mereka sendiri tidak begitu mau dengar kata-kata orang tua. Aduh, menyakitkan sekali, ya kan? Seringkali kita lihat sebagai bawahan, ada bos di kantor, kita kerja di office, kita sudah overtime, kita sudah want to show the best to our boss, tapi kurang dihargai. Aduh, menyakitkan sekali. Jadi banyak hal kita sering mengalami sepertinya dunia ini gak adil. Tapi Paulus yang menulis buku ini, kata-kata dia tuh sangat memberi inspirasi, dan itu kebenaran. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang berikutnya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dia tahu buat dia, kalau dia hidup di dunia ini artinya bekerja untuk memberi apa? Memberi buah. Jadi bukan hanya hidup seperti biasa. Bapak Ibu tahu kalau kita baca kehidupan para Rasul Paulus, dia itu pernah dipenjarakan. Ya. Dengan mujizat Tuhan waktu mereka nyanyi di tengah malam dengan Silas, Tuhan mengirimkan malaikat, terjadi gempa bumi, terus sampai semuanya bisa rantai-rantai bisa copot dan mereka bisa keluar dengan dengan luar biasa. Belum lagi waktu mereka naik kapal, ya, naik kapal, waktu dia lagi dalam perjalanan kapalnya kandas. Orang berpikir, wah pokoknya kalau sama hamba Tuhan aman lah, ya. Naik pesawat, naik apa, aman. Belum tentu, nyatanya Paulus sendiri ngalami kapalnya kandas. Waktu dia juga mengatakan, aku tahu artinya kekurangan atau kelimpahan. Artinya dia tahu, miskin kekurangan sampai harus hidup pas-pasan, ya. Dan artinya kelimpahan itu apa? Dia tahu artinya. Dia tahu bagaimana harus hidup berkecukupan. Saudara, kalau orang mahasiswa itu ya, dikatakan hidupnya pas-pasan ya. Kalau mahasiswa kan, waktu zaman mahasiswa, karena dikirim orang tua ya segitu, harus mencukupkan hidupnya dengan apa yang didapatkan. Tapi kalau udah mulai kerja, ya sudah mulai ada income, sudah mulai bisa menata ya, manage our life gitu, bisa ngatur sendiri, bisa lebih lah, mau shopping, mau ngapain tuh bisa gitu kan. Nah, tapi Paulus katakan, di saat dia kekurangan, di saat dia kelimpahan, di saat dia ada masalah, di saat dia mengalami bencana, dia tuh bahkan selalu bilang, hidup penuh dengan ucapan syukur. Always give thanks to the Lord. Dan bahkan dia tulis ayat, hidup kita kalau kita hidup di dunia ini, harus memberi buah. Harus memberi buah. Buah-buah yang baik. Buah-buah yang bisa memberikan encouragement untuk yang lain. Waktu kita berkata-kata dengan orang lain, kata-kata kita ini membawa kedamaian atau kehancuran, membawa ketenangan atau keributan, atau malah membuat heboh semuanya. Waktu kita berada di satu dengan kumpulan, suasana apa yang kita bawa? Apakah suasana sukacita, ketentraman, atau suasana malah yang memang justru malah mentambah masalah. Nah, Paulus tahu sekali bahwa dimanapun dia berada, dia tahu apa yang dia katakan, dia pikirkan, dia perbuat, itu harus memberi buah. Makanya dia bisa menulis ayat di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat untuk Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia tulis. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu papa saya tuh meninggal. Saya kaget sekali waktu papa saya meninggal. Karena papa saya ini sehat ya,
umurnya udah 83, dan selama saya hidup dengan orang tua saya, papa saya tuh nggak pernah ada keluhan. Maksudnya tuh gini, saya nggak pernah lihat dia ke rumah sakit gitu, harus tinggal seperti mama saya tuh pernah lah di hospitalize gitu ya. Papa saya enggak, semua serba baik, sampai tiba-tiba September itu saya kaget. Waktu saya lihat papa saya tuh, hati saya tuh langsung, sepertinya Roh Kudus tuh ingetin saya, Mas, prepare yourself. Saya bilang gini, Tuhan, I'm not ready to lose my father. Jadi saya bilang gini, terus saya ingat Tuhan, dulu itu Hizkia ya, berdoa. Waktu dia udah bilang, hidup kamu sudah berakhir. Masih ingat cerita dalam perjanjian lama, satu raja Yehuda, namanya Hizkia. Tapi dia menjerit sama Tuhan, Tuhan tambahkan umur dia 15 tahun. Ya kan? Saya ingat, Tuhan, bagaimana Tuhan, kalau kamu menambahkan usia papa saya 10 tahun aja. Instead of 15 years, like Hizkia request, I'm only asking 10 years. So my father will be 93 years old later gitu ya. Terus tapi hati saya masih gundah gulana. Sampai akhirnya papa saya tahu saya sepertinya nggak siap. Karena setiap kali dia ngomong, kalian harus siap-siap, saya diem aja karena saya nggak berani ngomong. Sampai terakhir bulan November saya pulang visit my father again. Dia bilang lagi, Erna, kalian ini harus siap. Waktu dia ngomong terakhir itu saya kok ada kekuatan ya. Oke, kalau papa siap, kita semua siap. Itu only a week after he said that to us, itu he gone. Jadi saya bilang gini, when he gone, kita kumpul lagi di kota ya, karena saya tinggal di Jakarta, papa saya kan di Samarinda. Saya lihat tubuh itu kaku sekali. Soalnya gini, saya belum pernah kehilangan orang yang dekat dengan saya, maksudnya papi mami saya kan masih hidup. Jadi when my father passed away tuh kayaknya tuh, aduh, tubuh ini kaku sekali ya. No life anymore in this body. Saya waktu lihat begitu, sepertinya Tuhan tuh ingatkan, aduh benar-benar ya, hidup manusia itu seperti uap, kata firman Tuhan, ya. Walaupun 83 tahun kalau dia pergi, itu sepertinya ya sudah pergi gitu. Nggak ada lagi bekas-bekasnya kecuali ya all the things that he left for us, the value for the children, ya kan? Nilai-nilai dalam keluarga, hal-hal yang baik yang kita ingat. Harta juga tidak bisa dibawa ke surga, ya kan? Semua ditinggalkan. Saya bilang, Tuhan, memang hidup manusia itu sangat singkat. Walaupun kita diberi usia sampai umur panjang, tetap singkat. Kalau udah pas gitu, sudah tidak ada lagi. Nah, apa yang ditinggalkan apa yang dibawa oleh papa saya, kecuali perbuatan-perbuatan dia selama di bumi ini. Saudara, Bapak, Ibu, pagi ini saya mau firman ini mengingatkan kita. Kalau kita masih hidup, berarti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bekerja menghasilkan buah. Artinya ada pekerjaan yang tidak menghasilkan buah. Nah, ada pekerjaan kehidupan kita yang tidak menghasilkan buah, yang tidak membawa hitungan. Nah, Tuhan mengingatkan kita, kalau kita masih hidup, kita harus memberi buah. Saya punya teman kuliah di Oklahoma State ya. She just passed away, I think on January, the beginning of January. Umurnya sama dengan saya. Karena dia heart cancer, kanker hati. Dan itu tidak tertolong sekali dan dia harus meninggal dengan usia muda ya, 42 years old. Waktu dia meninggal, saya kembali merenung, Tuhan, memang benar ya. Ini kita tidak pernah tahu usia kita tuh kapan sebenarnya, ya kan? Kita semua maunya hidup umur panjang. Siapa kesini nggak mau hidup umur panjang? Itu kan keinginan kita. Tuhan, kalau boleh saya umur sampai 70, 60, 80 ya, 90. Tapi itu kan keinginan kita. Tapi Tuhan tahu batas usia kita. Sekali lagi, kalau kita hidup, Tuhan mau supaya kita tuh hidup memberi buah. Kalau kita masih sekolah, Tuhan mau kita benar-benar lewat sekolah kita itu memberi buah. Buah yang bagaimana, ya kan? Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 9-10 dikatakan, sebelum
dunia ini dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih. Jadi saudara, Bapak Ibu ada di tempat ini itu bukan kebetulan, tapi karena dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi ada assignment, ada tanggung jawab, ada tugas buat kita semuanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, buah yang bagaimana Tuhan? Jelas satu pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang baik. Artinya kita sudah selamat terima Tuhan Yesus. Kita melakukan pekerjaan yang baik, melayani orang lain, mengunjungi orang yang perlu dihibur, ya, melakukan visitasi, ikut dengan tim visitasi di gereja, kunjungan, mendoakan orang lain, memberi hiburan kepada mereka yang susah, menolong mereka yang dalam keperluan bantuan, ya. Banyak hal pekerjaan yang baik. Tapi ada hal yang lain Tuhan mau kita lakukan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Itu sesuatu yang sangat kekal sekali. Tuhan sudah menyelamatkan kita, membawa saudara dan saya sampai ke poin hari ini. Kita semua sudah dirubah dari glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Selain melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan juga mau kita tuh memenangkan jiwa, membawa orang mengenal Yesus, bahwa dia itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Saudara, papa saya ini ya, orangnya itu kalau saya bilang cinta Tuhan, selalu support gereja, tapi kalau ngomong penginjilan itu, sharing about Jesus to others, dia malu-malu. Jadi dari dulu saya berdoa gini, ayo Pap, itu teman-teman papa itu yang usia udah 70, 80, waduh, harus diinjilin cepet-cepet, saya bilang gitu ya. Kan nggak ngerti kemana ujungnya. Nah, tapi papa saya, ya gitu ya. Tapi terus saya selalu berdoa, Tuhan pokoknya pakai papa saya tuh selama dia hidup di bumi ini, supaya dia bisa jadi berkat. Dia bisa membagikan berkat kepada generasinya. Generasi dia kan orang-orang tua, teman-teman kumpulannya gitu ya. Daripada kongko-kongko yang gak jelas ya toh. Ngomongnya politik terus. Itu apa tuh pemerintah, itu kenapa tuh menteri agamanya ini, kenapa menteri luar negerinya gini. Saya bilang, aduh Pap, kalau ngomong gitu-gitu kita juga gak bisa sampai di DPR ya toh. We only talk in the room gitu. Lebih baik berdoa. Nah kalau ngomong-ngomong juga gak membawa hasil. Ngomonglah yang sesuatu yang membawa mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan baik. Waktu papa saya di dalam waktu belum dikuburkan berapa hari, kita tuh kan bikin malam penghiburan. Itu banyak sekali teman-teman dia belum kenal Tuhan Yesus itu datang. Jadi berapa hari itu kita seperti bikin KKR khusus. Karena saya bilang, aduh Tuhan, mereka ini banyak sekali yang belum kenal Tuhan. Mereka perlu dengar Injil supaya mereka mengalami keselamatan. Karena kita tahu bahwa tanpa mengenal Yesus, jalan kebenaran dan hidup, mereka gak akan ada yang bisa sampai kepada Bapa. Alkitab jelas mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah Bapak Ibu, waktu saya melihat gitu, saya bilang, Tuhan Kau selalu memberi kesempatan ya. Saya berdoa begitu aja, di akhir dari hidup papa saya, masih bisa dipergunakan kesempatan untuk melayani orang, membagikan kabar baik. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? How about your family? It's all your family already received Jesus? Bagaimana dengan teman-teman kita di kantor? Bagaimana dengan teman-teman sekolah kita? Mereka memerlukan Tuhan Yesus. Dikatakan, jika aku harus hidup, artinya apa? Berarti bagiku bekerja memberi buah. Selain pekerjaan yang baik, yang tadi saya katakan dalam Efesus 2, 9-10, yang kedua adalah jiwa-jiwa. Saudara, di dalam buku Wahyu pasal 20, saya gak akan bacakan semuanya, tapi tertulis begini. Di akhir zaman, itu ada kitab-kitab yang dibuka. Satu kitab kehidupan, yang kedua adalah kitab-kitab perbuatan kita. Nah, semua orang akan dilihat namanya ada nggak di dalam buku kehidupan itu.
Kalau namanya saja tidak ada dalam buku kehidupan, ya, itu berarti dia tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam tempat yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat dia. Kita rindu bahwa kita tidak hanya bersama-sama di bumi, ya, tapi kita bersama-sama di surga. Itu pastor. Satu hari keluarga saya juga bisa berkumpul kembali. Saya bisa ketemu papa saya lagi. Saudara juga bisa ketemu keluarga saudara, ya. Semua kita. Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan waktu kita masih hidup. Ayo kita berbuat baik, melakukan pekerjaan, memberi buah, yaitu membawa jiwa-jiwa. Satu jiwa itu bisa membuat semua surga bernyanyi. Bapak Ibu tahu kenapa gereja kita IFGF punya misi People is our mission. Bahkan gereja kita sekarang ini ada 3.000 di seluruh dunia, ya. Ada hampir separohnya itu gereja-gereja berafiliasi sama kita. Kenapa? Kita mau menjadi berkat buat gereja-gereja berafiliasi itu. Ada juga gereja-gereja yang kita tanam, benar-benar kita mulai dengan church planting. Seperti gereja di Ekuador, Pastor Walter, ya. Pastor Somi, kenapa mau jauh-jauh? Memangnya di Houston kurang? Karena kita tahu bahwa church planting is the most effective way untuk sharing the gospel. Di mana ada gereja, di situ ada perkumpulan orang percaya dan orang bisa datang, dibina, dikabagikan kabar baik, dan mereka bisa jadi berkat buat komunitas yang lain. Gereja-gereja kita sekarang ini ada di hampir 40 negara, hampir ya, belum nyampe. Baru 39, belum 40 tapi hampir. Kita ada di Afrika itu kita ada sekitar 10 negara. Kita ada Ghana, kita ada Nigeria, ada Liberia, ada Uganda, ada Kongo, ada South Africa, dan ada beberapa country. Kita juga ada gereja juga di Eropa, di Amerika Selatan, di Australia, di Nepal, kita ada di Pakistan, kita ada di Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Hong Kong, ya, Korea, banyak lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sebagai gereja punya panggilan yang mulia dari Tuhan, yaitu membawa kabar baik ini sampai ke seluruh dunia. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau itu terjadi, kesudahannya akan datang. Saudara, waktu Tuhan Yesus mau datang sudah sangat dekat. Dulu waktu saya zaman kuliah di Stillwater, ya, itu ada namanya TBN, ya kan? Itu sampai bisa masuk ke nation. Sekarang orang yang di Papua aja, mereka bisa dengar Injil sekarang. Karena lewat satelit, lewat teknologi yang sekarang sangat cepat sekali berkembang. Kenapa ini terjadi? Bukan suatu hal yang baru. Karena waktu di perjanjian lama, waktu zamannya Daniel, Tuhan sudah mengatakan bahwa di akhir zaman, pengetahuan itu bertambah. Teknologi itu berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena Tuhan mau Injil ini dengan cepat disebarkan di seluruh dunia. Tidak lagi dengan cara-cara lama. Dulu orang mau ke Indonesia aja, saya ingat ada kesaksian, ya. Ada satu missionary Jerman yang ke orang Batak, suku Batak. How many of you came from Sumatera? Oh iya. Oke, saya baca story-nya, ya. Siapa Vincent apa ya? Saya lupa. Nomensen. Itu dia berani bayar harga yang luar biasa. Sampai mau dibunuh, mungkin hidupnya juga dibunuh. Tapi dia itu meninggalkan hal yang penting. Dia menulis Alkitab dalam bahasa Batak, bayangkan. Jadi luar biasa sekali. Dan sampai saat ini dia meninggalkan legacy yang luar biasa. Orangnya sudah nggak ada, tapi apa yang dia lakukan sudah menjadi pengaruh yang besar ke dunia orang-orang Batak. Coba cari, semua orang Batak sebenarnya orang Kristen, betul? Oleh karena pekerjaan hamba Tuhan ini. Nah, memang sih ya, ini yang harus kita hati-hati. Sering kita jadi orang percaya itu, kalau sudah sekian tahun, sekian lama, kita lama-lama kayak kehilangan apinya. Kehilangan arahnya. Kayaknya sudahlah. Jadi setiap hari hanya mikirin diri sendiri, keluarga sendiri, ya. Udah gak mau mikirin yang lain. Kayaknya
Orang ngurus sendiri aja udah banyak masalah kok. Ngapain perhatiin orang lain lagi? Kesannya gitu. Lama-lama pudar. Nah, saya lihat apa yang terjadi di antara suku Batak dengan pekerjaan Tuhan tuh lama-lama luntur, ya. Luntur, dan mereka itu tercampur dengan kebudayaan daerahnya, dengan segala pengajaran doktrin, dan akhirnya nggak pure. Dan mereka sekarang ini, saya yakin Tuhan sedang bukan mau lagi, Tuhan sedang melawan suku Batak. Amin. Bahkan bukan hanya suku Batak, tapi suku-suku bangsa di seluruh dunia ini Tuhan sedang melawan. Nah, kita jangan ketinggalan. Makanya Pastor Somi punya hati, dan gereja Houston ini punya beban menjangkau orang-orang di South America. Mereka walaupun sepertinya kalau Bapak Ibu lihat banyak gereja kan di South America, is that true? A lot of church. Tapi mereka tuh banyak nggak ada kehidupan, karena mereka sudah jadi rutin. Mereka tidak ada satu dinamis, nggak ada passion. What they doing itu is a routine.